Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas tentang reaksi oksidasi reduksi pada bagian 3, yang mana ini merupakan bagian dari materi pada kimia unsur semester ganjil 2020-2021. Sekarang yang akan saya bahas adalah hubungan antara kelarutan dan potensial standar. Seperti yang sudah kita bahas bahwa di dalam tabel potensial reduksi standar itu tersedia reaksi-reaksi reduksi dengan masing-masing tersedia nilai potensial reduksi standarnya. Nah, pada saat kita memadukan antara dua macam potensial reaksi reduksi standar, kita bisa membalik yang salah satunya menjadi reaksi oksidasi standar ya, sehingga kita bisa mendapatkan total reaksi redoks pada kondisi standar. Nah, pada keadaan tertentu bisa saja reaksi redoks standar tersebut itu sama dengan reaksi kelarutan dari suatu padatan ya. Sebagai contoh yaitu misalnya XV ini ketika di dalam larutannya yang mengalami kesetimbangan dengan ion-ion yang terlarut ya. Jadi antara padatan yang tidak larut ini dengan ion-ion yang terlarut membentuk suatu kesetimbangan. Bisa saja reaksi ini itu sama dengan reaksi redoks pada kondisi standar ya. Akan saya tunjukkan pada slide berikutnya ya. Namun demikian saya mulai dulu dengan merefresh kelarutan dari suatu padatan ionik. Yang dimaksud dengan kelarutan itu adalah jumlah terbanyak yang bisa larut dan membentuk kesetimbangan di dalam larutan pada temperatur tertentu. Nah, karena kelarutan ini kaitannya dengan jumlah terbanyak yang bisa larut, maka ini adalah kaitannya dengan larutan jenuh ya, di mana larutan itu mengandung jumlah terbanyak yang bisa larut. Jadi sudah tidak bisa menambah jumlah terlarut lagi ya. Kalau ada tambahan maka akan berada sebagai endapan. Nah, berdasarkan pembentukan larutan jenuh, padatan bisa dibagi menjadi 3 macam, yaitu padatan yang tergolong tidak larut atau insoluble, padatan yang sifatnya itu adalah larut atau mudah larut, dan padatan yang sifatnya adalah sedikit larut. Kapan padatan itu insoluble? Yaitu kalau kurang dari 0,1 gram per liter. Kapan larut? Kalau lebih dari 10 gram per liter. Kapan sedikit larut? Kalau berada di antara 0,1 sampai 10 gram per liter. Nah, untuk membentuk kesetimbangan antara padatan dengan komponen terlarutnya di dalam suatu pelarut, maka ada dua proses yang mungkin terjadi, yaitu pada proses pengendapan ion-ion menjadi padatan ya. Jadi contohnya kalau kita menggabungkan antara larutan PB nitrat atau PB asetat misalnya dengan larutan KCl ya, dua-duanya adalah sama-sama terlarut, kemudian kita gabungkan itu dengan segera membentuk endapan PbCl2. Nah, antara PbCl2 dengan komponen yang terlarut itu terjadi kesetimbangan ya. Proses yang kedua yaitu kemungkinan proses memang melarutkan suatu padatan, yaitu misalnya MXV. Nah, padatan ini di dalam pelarut dia bisa terlarut komponennya menjadi ion-ion terlarut, dan ion-ion yang terlarut ini terjadi kesetimbangan dengan padatan yang kita masukkan dalam pelarut tersebut. Jadi kesetimbangan itu bisa menuju ke pembentukan endapan, bisa kesetimbangan itu adalah menuju ke proses pelarutan gitu ya. Nah, proses pelarutan padatan ionik di dalam pelarut air itu bisa digambarkan di dalam
gambar di bawah ini, yaitu ini adalah padatan ionik di mana ion dan ion-ion, kation dan anion ini tertata secara teratur. Antara kation dan anion di sini ada gaya tarik yang disebut dengan gaya tarik elektrostatik ya. Nah, ketika disentuhkan dengan air, di mana air itu terdiri atas dipol-dipol, dipol positif dan negatif, maka akan ada gaya tarik antara ion dengan dipol. Jadi ion negatif pada padatan ionik ini dengan eh, dipol positif pada H2O. Dipol ion-ion eh, positif pada endapan ionik ini atau padatan ionik dengan dipol negatif pada H2O. Jadi antara positif dengan negatif ya, antara ion dengan dipol. Karena adanya gaya tarik yang kuat ini dan juga karena banyaknya H2O yang bersentuhan dengan padatan ionik ini akhirnya lepas ya antara ion-ion ini lepas sehingga akan menjadi ion-ion yang tersolvasi. Jadi ion negatif tersolvasi yaitu dikelilingi oleh molekul-molekul air yang di antara keduanya ada interaksi yaitu gaya ion dipol, gaya tarik ion dipol. Kemudian yang antara muatan positif kation positif dari padatan ionik tadi juga disolvasi oleh H2O. Di sini ada gaya tarik ion dipol dan bisa saja sampai terbentuk menjadi ikatan koordinasi ya. Jadi meningkat tidak hanya gaya tarik antara ion dengan dipol tetapi sampai membentuk ikatan koordinasi membentuk suatu ion kompleks. Nah, inilah proses pelarutan tersebut. Nah, saya kembali lagi kepada persamaan reaksi yang saya tunjukkan pada slide pertama. Jadi, kalau tadi itu ada dua reaksi reduksi yang diambil dari tabel reduksi standar, jadi seperti ini, maka salah satu ini bisa saya balik ya menjadi proses oksidasi ya, yang tadi yang ini tetap reduksi dengan potensial reduksi standarnya positif misalnya, yang satunya ini saya balik sehingga menjadi oksidasi dan potensial menjadi potensial oksidasi dan harganya negatif ya, berbalikan dengan yang data pada tabel reduksi standar. Nah, kalau sudah kita tuliskan keduanya, kita bisa menjumlahkan yang kiri dengan kiri, kanan dengan kanan, sehingga kita bisa mendapatkan reaksi redoks pada keadaan standar. Dan eselnya itu adalah esel redoks standar yang merupakan jumlah dari potensial reduksi standar dan potensial oksidasi standar ya. Nah, persamaan redok ini pada keadaan standar itu bisa sama ya, bisa saja sama dengan reaksi eh, kesetimbangan pada proses pelarutan suatu padatan di dalam pelarut air ya seperti ini ya. Jadi ini sama persis ya. Jadi yang atas ini adalah reaksi redok, yang bawah ini adalah reaksi kesetimbangan pada proses pelarutan suatu padatan ya. Jadi di sini sama. Inilah buktinya bahwa reaksi redok bisa sama dengan reaksi ini pelarutan suatu padatan. Nah, karena itu kita bisa menghubungkan antara potensial redoks standar dengan KSP kalau begitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada nilai delta G standar. Jadi kapan reaksi ini berjalan secara spontan kalau delta G standarnya itu adalah berharga negatif ya. Kapan negatif kalau K-nya itu lebih dari 1 atau sel standarnya itu adalah berharga positif kan begitu. Nah, dari dua macam rumus ini kita bisa menuliskan bahwa delta G standar sama dengan delta G standar sehingga min VFE standar sama dengan min RT ln K ya. Jadi karena itu kita bisa mendapatkan rumus hubungan antara ln KSP ya dengan potensial redok standar ya yang merupakan tadi itu adalah total atau merupakan selisih dari yang tereduksi dengan yang teroksidasi. Nah,
K di sini untuk K redok ini diganti dengan K kelarutan ya, kesetimbangan kelarutan. Jadi bisa diganti dengan KSP ya. Jadi nilai KSP ini bisa dihitung dengan data potensial sel standar. Dari rumus hubungan antara KSP dengan potensial sel redox standar ini, maka mengisyaratkan bahwa nilai KSP itu dipengaruhi oleh potensial sel standar atau sebaliknya. Nah, sekarang saya akan bahas pengaruh kelarutan garam ionik terhadap potensial redox standarnya ya. Jadi ini masih nyambung dengan cerita pada slide sebelumnya bahwa ada kemungkinan bahwa reaksi redox itu sama dengan reaksi kesetimbangan pada proses pelarutan dari suatu padatan ya. Nah, ketika ini terjadi bahwa reaksi itu sama, maka kita bisa memunculkan hubungan antara KSP dengan E-sel redox standar ya berdasarkan pada rumus hubungan pada delta G standar dengan E-sel standar dan delta G standar dan nilai K di mana K sama dengan KSP ya. Jadi rumus ini itu hanya berlaku ketika K di sini terkait dengan persamaan reaksi yang sama dengan yang terkait dengan E-sel standar ini gitu ya. Nah, dari rumus hubungan ini maka kita dapat mengetahui bahwa nilai KSP itu sebanding dengan nilai E-sel redox standarnya. Jadi makin besar nilai KSP, makin besar nilai potensial redox standar. Artinya bahwa kalau makin larut suatu garam ya, jadi kalau KSP makin besar maka dia makin mudah larut, makin sulit mengendap ya. Jadi maka di situ juga kemudahan untuk terjadinya reaksi redox juga semakin besar ya, atau sebaliknya ya. Jadi semakin mudah dia mengalami oksidasi reduksi, maka di situ juga eh, nilai KSP-nya juga semakin besar atau makin mudah dia mengalami proses pelarutan ya dan membentuk kesetimbangan. Nah, sekarang pengaruh kelarutan garam ionik terhadap potensial reduksi standarnya saja ya. Jadi ada perbedaan dari bahasan ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau kaitannya dengan potensial redox standar ini terkait dengan persamaan reaksi yang sama yaitu reaksi pada reaksi redox sama dengan reaksi pada proses pelarutan suatu padatan. Nah, tetapi pada kajian pengaruh kelarutan garam ionik terhadap potensial reduksi standarnya ini bisa tidak sama gitu ya. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Jadi ada AgCl yang merupakan padatan, maka di dalam proses pelarutan dia mengalami kesetimbangan dengan ion-ion yang terlarut. Nah, di sini kita bisa mengambil nilai konstanta kesetimbangan kelarutan dari padatan AgCl, di mana KSP di sini adalah 1,610 pangkat min 10. Nilai KSP ini itu lebih besar dibandingkan dengan nilai KSP AgI. Artinya bahwa AgCl ini lebih mudah larut atau lebih sulit untuk diendapkan dibandingkan dengan AgI. Kenapa lebih sulit diendapkan? Ya karena berdasarkan nilai KSP ini dengan konsentrasi yang kita tentukan gitu ya, kemudian kita mencampur Ag plus dan Cl min. Kalau perkalian di situ tidak melebihi KSP, maka dia tidak akan mengendap gitu ya. Nah, kalau sama dengan KSP, maka di situ akan menjadi larutan yang jenuh. Jadi anak kesetimbangan tidak ada padatan. Tapi kalau berlebih sehingga melebihi KSP perkalian antara Ag plus dan Cl min di sini, maka dia akan mengendap.
Nah, untuk mencapai KSP-nya, AGI ini jauh lebih mudah atau lebih sedikit konsentrasi yang dibutuhkan daripada kalau untuk mencapai KSP AgCl ya pada perkalian antara Ag plus dengan anion-anionnya, dengan anion Cl atau dengan anion imin gitu ya. Nah, itulah. Nah, sekarang eh, KSP AgCl di sini lebih besar daripada KSP AgI. Nah, ternyata pada potensial reduksi standar yang saya data ini dari tabel potensial reduksi standar diketahui bahwa untuk reduksi AgCl menjadi Ag padat dan Cl min terlarut itu adalah plus 0,22 volt. Kemudian AgI padat itu tereduksi menjadi Ag padat dan imin yang terlarut itu adalah potensial reduksi standarnya adalah min 0,15. Jadi untuk mereduksi Ag plus di dalam AgCl padat itu lebih mudah dibandingkan dengan mereduksi Ag plus di dalam padatan AgI begitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan KSP AgCl itu lebih besar daripada KSP AgI. AgCl itu lebih mudah dilarutkan dibandingkan dengan AgI. AgCl lebih mudah direduksi daripada AgI. Jadi garam-garam ionik yang KSP-nya itu lebih besar, yaitu mudah dilarutkan, itu mempunyai potensi reduksi standar yang lebih besar. Artinya dia lebih mudah untuk direduksi dalam keadaan standar. Jadi bisa mengalami reaksi reduksi yang lebih mudah ya. Dan di sini spontan gitu ya. Untuk AgI di sini tidak spontan ya, karena di sini berharga negatif. Jadi ada pengaruh kelarutan dari garam ionik itu terhadap potensial reduksi standar. Ada pengaruh dari kemudahan dia dilarutkan terhadap kemudahan dia untuk direduksi. Yang lebih mudah dilarutkan, dia lebih mudah untuk direduksi gitu ya. Sekarang saya akan membahas pengaruh fasa garam ionik terhadap potensial reduksi standarnya. Yaitu sebagai contoh potensial reduksi Ag plus di dalam larutan dengan Ag plus di dalam padatan. Nah, pada saat Ag plus itu di dalam larutan akuatik ya di sini Ag plus ini tersolvasi oleh H2O H2U dengan dipegang oleh gaya tarik ion dipol. Nah, ketika Ag plus ini berada di dalam padatan, yaitu padatan AgCl, maka dia berada di dalam formasi dikelilingi oleh Cl- di mana satu Ag plus ini dikelilingi oleh 6 Cl- ya, karena di sini membentuk struktur kristal. Jadi kalau pada larutan dia dikelilingi oleh molekul-molekul H2O, di dalam kristal AgCl dia dikelilingi oleh ion-ion Cl-. Di dalam kristal AgI, Ag plus itu dikelilingi oleh ion-ion I negatif ya atau iodida. Nah, jumlah dari yang mengelilinginya berbeda ya karena Ag AgI di sini ini yang mengelilingi imin ini adalah banyak 4 karena ukuran imin itu lebih besar daripada Cl-min ya. Jadi tergantung dari ukurannya. Nah, kita lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kemudahan tereduksi. Ag plus di dalam larutan itu tereduksi dengan nilai potensial reduksi standar yaitu plus 0,8 volt. Sementara untuk Ag plus di dalam AgCl itu lebih rendah yaitu 0,22. Ketika dia berada di dalam kristal AgI, maka di sini lebih rendah lagi, artinya menjadi lebih sulit lagi. Nah, dari contoh ini dapat kita simpulkan bahwa Ag plus yang berada di dalam keadaan padat, jadi dia dalam formasi kristal yang dikelilingi oleh ion-ion ini Cl- dan imin itu lebih sulit untuk direduksi daripada Ag plus yang ada di dalam larutan.
Nah, apa bedanya dari kedua fasa ini? Di dalam fasa larutan, eh, ion-ion kompleks dari Ag plus dengan ligan-ligan aquo, di situ dia lebih mobil ya, lebih mudah bergerak dibandingkan dengan Ag plus yang ada di dalam formasi kristal, yaitu dia lebih statis atau lebih rigid ya dibandingkan dengan Ag plus yang berada di dalam terkompleks di dalam larutan akuatiknya. Terus kemudian ini juga mempengaruhi ya. Jadi yang mengelilingi di dalam larutan itu adalah molekul-molekul H2O. Molekul-molekul H2O itu adalah memiliki apa eh, polaritas ya. Jadi dia ada kutub positif dan kutub negatifnya. Kutub positif itu bisa menarik elektron dari luar. Jadi memudahkan elektron itu untuk mendekat pada ion Ag+. Sementara pada eh, formasi kristal AgCl dan AgI itu Ag plus itu hanya dikelilingi oleh Cl- dan dikelilingi oleh Imin ya. Di situ hanya dikelilingi oleh ion-ion yang di situ kaya elektron ya. Sehingga berpotensi untuk menolak kedatangan dari elektron untuk terikat pada Ag plus sehingga dia mengalami tereduksi menjadi Ag ya. Jadi disinilah kemungkinan pengaruh dari Ag plus sebagai eh, padatan yang terikat pada anion dan Ag plus yang berada di dalam fasa larutan ketika dia tersolvasi oleh molekul-molekul pelarut. Selanjutnya saya membahas terkait mengapa kompleks antara Fe3 plus yang liganya H2O itu lebih mudah direduksi daripada eh, Fe3 plus yang mengomplek dengan ligan sianu ya. Jadi sesuai dengan pernyataan di sini ya bahwa di sini potensial reduksi standar untuk kompleks Fe3 plus dengan sianu itu lebih negatif atau lebih kecil nilainya dibandingkan dengan Fe3 plus yang mengomplek dengan aquo ya. Em, di sini 0,77, di sini 0,36. Akan saya coba untuk menjelaskan. H2O itu termasuk ligan lemah ya, sehingga pada proses splitting orbital D akan menghasilkan Eg yang letaknya tidak terlalu tinggi ya. Sementara kalau ligan Cn- itu adalah ligan medan kuat sehingga Eg itu menjadi sangat antibonding, jadi letaknya tinggi. Jadi sulit untuk ditempati. Oleh karena itu, Eg maupun T2G pada orbital-orbital D eh, ion Fe3 plus yang mengikat H2O itu masih bisa ditempati ya pada Eg maupun pada T2G karena di sini kurang antibonding. Nah, jadi di sini ada ada 5 ruangan gitu ya. Jadi yang bisa didatangi oleh elektron untuk membentuk Fe2 plus ya dari Fe3 plus. Nah, sementara pada Cn- itu probabilitasnya hanya satu ruangan yang tersedia yang stabil untuk ditempati ya. Mungkin itulah yang menjelaskan mengapa pada kompleks Fe3 plus dengan H2O itu lebih mudah untuk direduksi daripada Fe3 plus dengan ligan cyano. Nah, ini adalah splitting orbital D pada pembentukan kompleks antara Fe3 plus dengan H2O dan splitting orbital D pada kompleks Fe3 plus dengan ligan cyano ya. Ini sebagai ilustrasi. Di sini ada penjelasan bahwa cyano itu adalah ligan yang medannya kuat yang menghasilkan delta oktahedral maksudnya yaitu ini ya beda antara Eg dengan T2G di sini ada perbedaan energi yang besar. Sementara kalau H2O ini termasuk ligan lemah di sini menghasilkan delta ox yang rendah begitu ya. Karena kenapa kaitannya dengan tolakan ligan yang kuat dan ligan yang lemah yang menyebabkan terjadinya splitting orbital D ya.
Mudah-mudahan ini bisa memperjelas. Nah, sekarang ini contoh yang lain yang analog dengan Fe3+ tetapi beda kasus untuk beda H2 ligan ya, ligan pengganti H2O. Namun demikian bisa kita jelaskan dengan analogi ya. Jadi di sini ada penjelasan bahwa CO3+ menjadi CO2+ itu sekian potensial reduksi standarnya. CO3+ yang mengikat NH3 itu tereduksi dengan potensial reduksi yang lebih kecil. Nah, di sini ada penjelasan bahwa pada pembentukan kompleks CO3+ dengan ligan amino di sini memiliki K 30 kali 10 pangkat 30 kali lebih besar daripada kalau CO itu 2 positif ya. Jadi dari CO3 positif di sini yang mula-mula aki di sini mengingat NH3 membentuk kompleks CO3+ dengan NH3 sebanyak 6. Di sini K1 10 pangkat 30 kali lebih besar dibandingkan dengan K2 yang di sini merupakan konstanta pembentukan kompleks dari CO2+ dengan NH3 ya. Ini 30 kali, 10 pangkat 30 kali. Kenapa demikian ya kaitannya dengan sifat keasam luwisan dari CO3+ dan CO2+ yang lebih tinggi CO3+ ya. Sehingga lebih mudah untuk membentuk kompleks ini ya. Atau menggantikan H2O dengan NH3. Nah, kemudian ternyata ini berakibat pada potensial reduksi standar yaitu dari CO3+ yang mengikat NH3 ini menjadi lebih kecil gitu ya dibandingkan kalau CO3+ itu masih mengikat H2O. Jadi di sini artinya bahwa kalau CO3+ itu mengikat H2O dia lebih mudah direduksi dibandingkan dengan CO3 plus yang mengikat NH3. Ini sama kasusnya seperti Fe3+ tadi ya, tetapi ligannya di sini bukan CN- tetapi ligannya adalah NH3. Ini bisa dijelaskan ya bahwa CO3+ itu adalah D6 sementara CO2+ itu adalah D7. Nah, ketika ligannya itu adalah H2O, maka splitting dari orbital D ini itu adalah kecil di sini bedanya EG dengan T2G dan EG itu bisa ditempati ya sehingga di sini ada ruang-ruang di sini ada 4 di sini yang belum berpasangan ya sehingga di sini memungkinkan untuk didatangi elektron sementara kalau NH3 ini juga sama ya kasusnya seperti pada H2O tetapi NH3 ini medannya lebih kuat dibandingkan dengan H2O jadi di sini akan lebih besar gitu ya lebih besar sehingga dengan demikian akan lebih mudah untuk elektron itu menempati orbital-orbital yang terkait dengan orbital D yang kationnya terikat pada H2O dibandingkan kalau terikat pada NH3 ya. Seperti itu. Sekarang saya akan bahas tentang contoh pengaruh jenis ligan terhadap potensial reduksi standar dari kompleks Fe3+ menjadi Fe2+ dengan menggunakan ligan H2O yang kemudian diganti dengan ligan-ligan yang lain ya, yang penggantinya adalah merupakan bersifat donor pi. Nah, kalau ligannya itu adalah H2O, diketahui bahwa reduksi dari Fe3+ menjadi Fe2+ ini potensial reduksi standarnya adalah plus 0,77. Ketika ligannya itu diganti C2O42-, ini adalah menjadi plus 0,22. Ketika diganti lagi dengan OH- ini menjadi lebih rendah lagi. Nah, pada deret ini kekuatan medan ligan diketahui bahwa H2O ini letaknya ada di kanan. Di sebelah kanannya oksalat dan oksalat ada di sebelah kanannya OH- ya. Artinya bahwa H2O ini memiliki medan yang lebih kuat dibandingkan dengan C2O42- dan lebih kuat daripada OH-. Nah, ditinjau dari donor sifat sebagai donor pi, H2O ini merupakan
donor B tetapi lemah ya, cenderung untuk ke sigma. Nah, ini dari kanan ke kiri, ini kemampuan untuk menjadi donor B ini semakin mudah begitu ya. Dari kanan ke kiri. Jadi U-H- lebih mudah sebagai donor B dibandingkan C242- dan C242- lebih mudah sebagai donor B dibandingkan dengan H2O. Nah, sifat yang berbeda ini mempengaruhi diagram energi pada splitting orbital D. Ketika tinjauan kita itu hanya pada ikatan sigma, tadi diketahui bahwa orbital D itu mengalami splitting menjadi EG dan T2G ya. Nah, ketika itu orbital T2G itu berhadapan dengan ligan-ligan yang bersifat sebagai donor B, maka T2G ini bisa mengalami splitting lebih jauh lagi gitu ya. Antara T2G ini bisa mengalami pencampuran orbital dengan orbital-orbital yang menyumbang elektron untuk bentuk ikatan pi dari ligan, sehingga di sini terjadi splitting ya, di mana T2G ini yang mula-mula posisinya menjadi lebih rendah sekarang menjadi lebih tinggi. Jadi dengan donor pi maka diketahui bahwa T2G itu menjadi lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan T2G yang ikatannya itu hanya sigma ya. Nah, inilah yang menyebabkan kalau ligan-ligan itu bersifat donor pi, maka itu letaknya di kiri ya. Jadi menyebabkan delta ox di situ yaitu menjadi lebih kecil. Nah, karena itu dengan perubahan dari donor pi yang semakin kuat, maka di sini akan T2G di sini akan menjadi lebih tinggi gitu ya, akan menyebabkan energi itu menjadi lebih tinggi, artinya tolakan ligan itu menjadi lebih kuat ya. Jadi bedanya kalau hanya ikatannya sigma, maka tolakan pada T2G ini lebih rendah. Kalau sudah menjadi ada tambahan ikatan pi dengan elektron berasal dari ligan, maka T2G di sini itu menjadi lebih tinggi energinya, artinya tolakan dengan ligan itu menjadi lebih kuat ya. Inilah yang mungkin menyebabkan potensial reduksi standarnya itu menjadi menurun, artinya menjadi lebih sulit untuk direduksi. Nah, sekarang ada contoh lagi yang menarik yaitu ketika Ru13 versus Fe13. Ru13 ketika dia itu mengikat ligan H2O ya, yaitu ini bersifat donor pi yang lemah atau cenderung ikatan sigma. Fe13 itu lebih mudah direduksi ya daripada Ru13. Jadi ketika ligannya itu adalah H2O, untuk yang Fe13 menjadi Fe12 itu potensial reduksi standarnya 0,77. Tetapi untuk kasusnya Ru13, potensial reduksi standarnya hanya 0,25 volt. Jadi lebih kecil. Nah, kenapa demikian? Karena ini kaitannya dengan sifat dari kation logam tersebut. Fe13 dengan Ru13 itu berada pada satu golongan pada daerah logam-logam transisi pada tabel periodik. Jadi Fe dengan Ru pada satu golongan. Fe13 dengan Ru13 itu sama-sama muatannya 13. Nah, tetapi ukurannya itu lebih besar pada Ru13 ya, karena dia posisinya ada di bawah pada tabel periodik dibandingkan dengan Fe13. Karena itu muatan inti efektif dari Fe13 itu lebih tinggi dibandingkan dengan dengan Ru13. Nah, kekuatan asam Lewis Fe13 itu akan lebih kuat dibandingkan dengan dengan Ru13 di dalam menyerang basa Lewis pada H2O ya. Nah, jadi kalau H2O itu adalah posisinya itu adalah posisi yang kiri ini, yaitu dengan dia berhadapan dengan ligan lemah ya.
Jadi beda antara Ig dengan T2G itu kecil, maka sebetulnya sama-sama memungkinkan untuk menerima elektron itu lebih mudah gitu ya pada Ig maupun pada T2G. Namun demikian, karena muatan inti efektif pada Fe3+ itu lebih besar dibandingkan dengan Ru3+, akhirnya akan lebih kuat elektron itu tertarik ke Fe3+ daripada ke Ru3+. Inilah yang menyebabkan Fe3+ itu menjadi lebih mudah direduksi daripada Ru3+ untuk kasus liganya adalah HO ya. Nah, ketika ligannya itu diganti dengan sianida, yaitu atau disebut ligan siano, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu untuk Fe3+ menjadi Fe2+, itu potensial reduksi standarnya hanya 0,36. Tetapi untuk Ru3+ itu adalah plus 0,85, yaitu lebih besar gitu ya. Jadi artinya Ru3+ sekarang menjadi lebih mudah untuk direduksi ya dibandingkan dengan kalau Fe3+. Kenapa demikian? Karena CN- ini adalah akseptor pi. Dengan dia sebagai akseptor pi, maka dia penarik bersifat menarik elektron pada orbital D logam untuk membentuk ikatan pi kan begitu ya. Nah, tanpa saya menunjukkan potensi diagram splitting orbital itu bisa di logika ya. Jadi dengan CN- ini bersifat akseptor pi, jadi dia bersifat menarik elektron dari orbital D, maka menyebabkan Ru3+ itu menjadi lebih positif dibandingkan dengan Fe3+. Kenapa? Karena Ru3+ ini ukurannya lebih besar. Akhirnya bahwa dia lebih polarizable, dia lebih kuat ditarik elektronnya oleh ligan akseptor pi dibandingkan dengan Fe3+ ya. Jadi sehingga di sini lebih positif. Nah, sekarang dia itu menjadi lebih mudah untuk menerima elektron. Jadi dengan demikian Ru3+ menjadi Ru2+ itu eh, potensial reduksi standarnya itu menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau Fe3+ menjadi Fe2+. Ini soal untuk mahasiswa untuk didiskusi dan dikumpulkan. Nah, sekarang saya berpindah ke reaksi komproporsionasi. Apa yang dimaksud dengan reaksi komproporsionasi? Ini merupakan kebalikan dengan reaksi disproporsionasi. Kalau pada reaksi disproporsionasi itu dari satu spesies yang sama dengan bilangan oksidasi yang sama saling bereaksi membentuk spesies dengan bilangan oksidasi yang berbeda. Contohnya Cu+ bereaksi dengan Cu+ menjadi Cu2+ dan Cu begitu ya. Nah, tapi pada reaksi komproporsionasi itu contohnya adalah Ag2+ bereaksi dengan Ag membentuk Ag+ ya. Jadi eh, kapan Ag2+ bisa bereaksi dengan Ag membentuk Ag+ kalau potensial redox standarnya itu berharga positif ya. Anda bisa memprediksikan dengan cara menggabungkan informasi dari reduksi Ag2+ menjadi Ag+ dan dari Ag menjadi Ag+ ya. Untuk yang Ag menjadi Ag+ maka Anda harus balik persamaan reduksi standar menjadi oksidasi standar dengan nilai Excel yang kebalikannya, yaitu kalau positif akan menjadi negatif. Kalau totalnya itu adalah berharga positif, maka reaksi itu memang terjadi. Sekarang saya akan bahas tentang diagram potensial. Ini ada 4 macam sebetulnya ya, tetapi yang kita terapkan itu hanya 2, yaitu diagram Latimer dan diagram Frost. Diagram Latimer ini merupakan diagram potensial reduksi. Contohnya adalah seperti ini, yaitu
hubungkan antara spesies-spesies yang dari kiri ke kanan itu makin tereduksi, yaitu contohnya ClO4- yang bilangan oksidasi Cl-nya adalah 17 menjadi ClO3- Cl-nya adalah +5. Kemudian HClO2 Cl-nya adalah +3 dan seterusnya. Cara membuatnya adalah kita memberikan panah dari kiri ke kanan yang menghubungkan antar spesies. Kemudian bilangan oksidasi itu diatur menurun dari kiri ke kanan dan nilai potensial reduksi itu ditaruh di atas anak panah ya. Ini merupakan informasi tentang potensial reduksi standar atau potensial reduksi untuk proses reduksi dari satu spesies ke spesies yang lain. Jadi tidak harus standar ya. Ini contoh adalah diagram Latimer pada keadaan standar dan bukan standar, yaitu contohnya perubahan dari ClO4- sampai Cl- pada kondisi standar yaitu pH 0 dan yang satunya adalah pada pH 14. Jadi tidak harus dengan kondisi standar. Sekarang bagaimana cara merubah diagram Latimer menjadi suatu persamaan reaksi ya. Jadi dari informasi diagram Latimer ini misalnya kita ambil satu cuplik ya dari HClO menjadi Cl2. Jadi kita penggal HClO menjadi Cl2. Jadi di sini ada perubahan bilangan oksidasi dari +1 menjadi 0. Maka persamaan reaksinya yaitu kita tuliskan HClO di sebelah kiri dan Cl2 ada di sebelah kanan. Nah, dengan adanya kita tuliskan itu kemudian kita seimbangkan jumlah oksigennya dan jumlah hidrogen dan kemudian jumlah elektronnya ya atau jumlah muatannya. Kemudian kita tuliskan +1,67 ini dari informasi yang ada di atas panah untuk diagram Latimer menjadi informasi yang melengkapi pada suatu persamaan reaksi ya. Untuk pasangan yang tidak berdampingan, contohnya adalah pada HClO dengan Cl- begini, cara menghitung totalnya dari potensial reduksi standar dari ClO- menjadi Cl- itu adalah kita harus menggunakan dasar dari delta G standarnya, yaitu delta G standar ini A ditambah B, kemudian itu sama dengan delta G standar masing-masing, kemudian diuraikan menjadi min VF E standar ya, kemudian sehingga kita bisa mendapatkan rumus bahwa E standar total dari keduanya itu merupakan V di sini adalah jumlah elektron ya, kali potensial reduksi standar masing-masing yang diberikan dengan jumlah elektronnya. Sebagai contoh konkret yaitu contohnya adalah dari ClO2- menjadi Cl2 di mana di sini ada di tengah-tengahnya ada ClO- dan di sini itu ada informasi ya bahwa ClO2- itu menjadi ClO- ini ya kita tuliskan dulu. Kemudian kita tuliskan bahwa potensial reduksi standarnya kita pindahkan 0,68 ke persamaan reaksi. Kemudian dari ClO- menjadi Cl2 ya. Ini kemudian kita tuliskan juga potensial reduksi standarnya yaitu plus 0,42 volt ya. Nah, yang harus kita samakan dari dua persamaan reduksi standar ini itu adalah jumlah dari ClO- karena ini ClO-nya ada di tengah-tengah ya. Jadi bukan kaitannya dengan jumlah elektronnya dan dua-duanya ini merupakan reaksi reduksi standar ya. Jadi karena ini kaitannya dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ini kalau secara total yaitu kiri ditambah kiri, kanan ditambah kanan, kita mendapatkan informasi bahwa ClO2- ditambah 2H+ ditambah 2E sama dengan Cl2 dan H2. Ya. Nah, untuk penghitungan potensial reduksi standar dari ClO2- menjadi Cl2 ini menjadi 2 kali
2 itu asalnya dari sini ya, 2 kali potensial reduksi standar ditambah dengan 1 yaitu jumlah elektron ini kali potensial reduksi standar, kemudian diperkan 3. 3 ini adalah total dari jumlah elektronnya. Nah, seperti ini cara untuk menentukan atau menghitung jumlah potensial reduksi standar pada diagram Latimer untuk spesies yang tidak berdampingan secara langsung. Diagram Latimer bisa digunakan untuk memprediksikan reaksi disproporsionasi. Reaksi disproporsionasi itu reaksi di mana satu spesies yang sama dengan bilangan oksidasi sama bereaksi kemudian membentuk dua bilangan oksidasi yang berbeda, kan begitu ya. Nah, kalau pada diagram Latimer, misalnya contohnya adalah apakah M plus ini bisa disproporsionasi menjadi M dan M12. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tanpa menghitung kita bisa ya memprediksikan berdasarkan diagram Latimer, yaitu jika potensial reduksi standar yang ada di sebelah kanan ini lebih besar gitu ya daripada potensial reduksi standar yang ada di sebelah kiri, maka maka terjadilah reaksi disproporsionasi M plus menjadi M dan MM12. Kenapa demikian? Kalau potensial reduksi standar yang ada di kanan ini lebih besar, maka nanti potensial reduknya itu akan tetap berharga positif ya, karena dari M plus menjadi M di sini potensial reduksi standar itu tetap positif, tetapi dari M plus menjadi menjadi M12 itu potensial reduksi standar diubah menjadi potensial oksidasi standar sehingga harganya menjadi negatif ya. Karena itu dia harus lebih kecil. Kalau lebih kecil maka total potensial redox standar itu akan berharga positif sehingga reaksi disproporsionasi tersebut terjadi. Sebagai contoh yaitu ini O2 menjadi H2O2 dan H2O2 menjadi H2O ini pada diagram Latimer. Pertanyaannya apakah H2O2 ini bisa terdisproporsionasi menjadi H2O dan O2, maka tanpa menghitung sebetulnya kita bisa ya memprediksikan. Dari H2O2 menjadi H2O, potensial reduksinya adalah plus 1,76. Sementara potensial reduksi dari O2 menjadi H2O2 di sini adalah plus 0,7 ya. Jadi di sini lebih kecil. Karena itu pada saat perhitungan maka 1,76 tetap ya, tetapi yang plus 0,7 ini berubah menjadi min 0,7. Kalau berubah menjadi min 0,7 maka nanti pada saat total itu menjadi tetap positif. Nah, inilah sehingga kita bisa memprediksikan bahwa H2O2 itu bisa mengalami disproporsionasi menjadi O2 dan H2O ya. Ini untuk berlatih menghitung ya. Tapi saya harapkan mahasiswa bisa memprediksikan tanpa menghitung dan memberikan alasannya. Ini soal untuk dikerjakan. Berikutnya saya akan membahas tentang diagram Frost yaitu atau disebut diagram tingkat oksidasi. Diagram Frost ini merupakan diagram atau grafik hubungan antara Ni standar versus N atau merupakan bilangan oksidasi. Ni standar ini sama dengan min delta G standar per F. Jadi menurut Silver Atkin menggunakan hubungan antara Ni standar versus N untuk Hashgrove dan Sharp menggunakan min delta G standar per F versus N, dua-duanya adalah sama. Kenapa sama? Saya tunjukkan bahwa delta G standar itu sama dengan min VFE standar, min delta G standar per F sama dengan VE standar, min delta G standar per F sama dengan NE standar. Jadi sama. Nah, karena pada sumbu Y itu merupakan min delta G standar per F, maka makin ke bawah itu adalah makin negatif sehingga bilangan oksidasinya itu makin stabil.
bagaimana cara menggambar diagram Frost. Sebagai contoh yaitu kita pada hubungan dari Mn sampai MnO4 minus. Jadi kalau pada diagram Latimer itu dari kiri ke kanan bilangan oksidasinya makin kecil. Kalau pada diagram Frost dari kanan ke kiri itu bilangan oksidasi makin kecil. Jadi kebalikan. Nah, sekarang kita mulai ya bahwa min delta G standar per F itu sama dengan NE standar. Untuk Mn ini delta G standarnya sama dengan 0. Karena itu untuk Mn ditaruh pada titik 0. Nah, kemudian ketika kita menghitung dari Mn12 ke Mn, di sini diketahui potensial reduksi standar itu adalah min 1,19 volt. Karena itu kita bisa menghitung delta G standar itu terhitung plus 2,38 F ya, atau min delta G standar per F adalah min 2,38 volt ya. Jadi dari apa ini dari Mn 12 ke Mn. Jadi di sini adalah panjangnya ini adalah sekitar min 2,38 volt ya. Kemudian dari Mn13 ke Mn12, dari Mn13 ke Mn12. Di sini diketahui potensial reduksi standar itu adalah plus 1,54, sehingga kita bisa menghitung delta G standar itu ternyata adalah min 1,54 F. Karena itu apa ini dari Mn 3 plus ke Mn, dari Mn 3 plus ke Mn ini ada dua langkah, dari Mn 3 plus ke Mn 12 min delta G standar per F itu adalah plus 1,54, jadi di sini negatif-negatif. Kemudian dari Mn 12 ke Mn di situ adalah min 2,38, jadi di sini min, di sini positif. Akhirnya kita dapatkan apa ini adalah min 0,84. Apa min 0,84 itu adalah dari Mn 3 plus ini ke Mn ya. Jadi di sini min 0,84. Kemudian dari Mn 4 plus yaitu sebagai MnO2 ke Mn3 plus. Dari MnO2 ke Mn3 plus. Bisa kita hitung delta G standarnya adalah di sini ketemu min 0,95 F. Jadi min delta G standar per F itu adalah 0,95. Dari sini ke sini itu adalah 0,9 volt. Dari MnO2 menuju ke Mn, dari MnO2 menuju ke Mn ini adalah 3 langkah, dari MnO2 ke Mn3 plus, dari Mn3 plus ke Mn12, dan dari Mn12 ke Mn. Dari MnO2 ke Mn3 plus tadi itu adalah berapa positif 0,95. Jadi di sini negatif delta G standar per F itu adalah positif 0,95. Kemudian dari Mn3 plus ke Mn12 di sini adalah positif 1,54. Jadi di sini negatif-negatif. Kemudian dari Mn2 plus ke Mn di sini adalah negatif 2,38. Apa totalnya adalah plus 0,11. Plus 0,11 itu dari MnO2 menuju ke Mn. Nah, sekarang cara menginterpretasikan diagram Frost. Kita tahu bahwa sumbu Y itu adalah NE standar dan sumbu X itu adalah N. Jadi kalau kita memiliki garis yang menghubungkan dua titik, maka kita bisa menghitung slope-nya. Slope-nya adalah delta NE standar per delta N. Karena itu slope ini adalah kaitannya dengan potensial reduksi standar. Nah, pada diagram Frost itu dari kiri ke kanan itu bilangan oksidasinya makin besar. Kalau reduksi berarti dari kanan ke kiri ya.
dari pada diagram Frost dari kiri ke kanan itu terjadi oksidasi, dari kanan ke kiri itu terjadi reduksi. Kalau kita menghubungkan antara dua titik ini dan dua titik ini ada dua macam slope. Slope dengan kemiringan yang tajam dan slope dengan kemiringan yang landai. Maka di sini akan kita dapatkan apa? Slope yang positif ya. Kalau untuk yang besar ini juga slope positif untuk yang kecil ya, kepositifan kecil dan kepositifan besar. Jadi kalau kita berjalan dari bilangan oksidasi besar ke bilangan oksidasi kecil di mana ini terjadi reduksi, maka kita akan mendapatkan apa ini potensial reduksi yang positifnya besar. Sementara untuk yang landai kita mendapatkan bilangan apa potensial reduksi yang kecil. Nah, karena itu kalau untuk yang slope-nya besar kita bisa memprediksikan bahwa yang ada di apa titik yang ada di atas ini dengan kemiringan yang tajam ini yang mengalami reduksi. Kemudian untuk yang kemiringan yang landai untuk titik yang ada di bawah ini sebagai spesies yang teroksidasi agar negatifnya kecil. Sementara yang di atas ini akan menjadi apa potensial reduksinya adalah besar. Nah, sekarang saya bisa mengambil contoh yaitu hubungan antara diagram Latimer dengan diagram Frost. Kalau pada diagram Latimer itu dari kiri ke kanan itu bilangan oksidasinya semakin kecil dan nilai potensial reduksinya ini semuanya adalah positif. Nah, pada diagram Frost itu dari kanan ke kiri bilangan oksidasinya makin kecil ya, jadi dengan arah kebalikan. Nah, karena itu kalau kita memiliki tiga titik dan kita hubungkan, nah kita bisa memprediksikan apakah di situ terjadi reaksi disproporsionasi, apakah terjadi reaksi komproporsionasi. Kalau tiga titik itu kemudian kita hubungkan dan dia itu apa ke kiri apa letak titik yang di tengah sehingga kita mendapatkan posisi segitiga seperti ini ya. Kalau kita menghubungkan antara titik yang ada di pinggir-pinggir kita hubungkan, kemudian kita hubungkan juga titik yang ada ketiga titik ini maka kita seperti mendapatkan suatu segitiga dengan apa titik yang di tengah itu ada di sebelah kiri dari garis yang kita buat antara titik-titik yang ada di pinggir ya. Nah, ini tanda-tandanya bahwa apa kita bisa memprediksikan kemungkinan terjadinya reaksi disproporsionasi ya. Reaksi disproporsionasi itu apa? Yaitu ketika reaksi itu berubah dari satu bilangan oksidasi menjadi dua bilangan oksidasi yang berbeda, yaitu mengalami reaksi sehingga terjadi oksidasi dan terjadi reduksi. Nah, ini saya ambil sebagai contoh yaitu HClO2 menjadi ClO3- dan HClO. Jadi HClO2 saya taruh di tengah, kemudian HClO ada di kiri dan ClO3- itu ada di kanan. Nah, ini adalah posisi kebalikan dari Latimer. Jadi pada Latimer ClO3- itu ada di kiri dari HClO2. HClO itu ada di kanan dari HClO2. Jadi kebalikan. Kenapa? Karena bilangan oksidasinya bolak-balik gitu ya. Yang Latimer dari kiri ke kanan semakin kecil, sedangkan pada Frost itu semakin besar. Nah, apakah ini terjadi disproporsionasi? Kapan terjadi disproporsionasi? Kalau pada diagram Latimer, disproporsionasi terjadi kalau potensial reduksi standar yang ada di kanan itu lebih besar daripada yang ada di kiri. Karena itu kalau pada diagram Frost, maka potensial reduksi yang ada di kiri itu lebih besar daripada yang ada di kanan. Artinya bahwa slope untuk yang hubungan ke kiri itu lebih besar daripada yang ke kanan. Kenapa yang kiri di sini itu harus berharga positif, yaitu dari HClO2 menjadi HClO ini adalah tetap berharga positif, sementara HClO2 menjadi ClO3- ini yang berharga negatif karena ini merupakan reaksi oksidasi ya. Jadi
Seperti itu cara untuk memprediksikan apakah pada hubungan ketiga titik itu bisa menjelaskan adanya reaksi disproporsionasi dengan menggunakan diagram Frost. Jadi kapan terjadi kalau tiga titik itu dihubungkan itu ada di menunjukkan ada di sebelah kiri ya titik yang ada di tengah, kemudian slope yang ada di bawah ini lebih besar daripada slope yang ke kanan ya, seperti itu ya dengan alasan supaya yang sebelah kiri ini tetap positif sementara yang teroksidasi ini adalah negatif sehingga totalnya itu adalah sama dengan positif. Kemudian untuk reaksi komproporsionasi sekarang. Reaksi komproporsionasi itu adalah kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu jika ada dua spesies yang memiliki bilangan oksidasi yang berbeda, kemudian bereaksi membentuk satu spesies dengan satu macam bilangan oksidasi. Ini juga bisa kita prediksikan dengan menggunakan diagram Frost, yaitu dengan ketika kita melihat ada tiga titik yang dihubungkan dan kemudian antara titik yang ada di pinggir itu kita hubungkan dengan garis pertolongan, kita mendapatkan titik yang ada di tengah itu ada di kanannya garis pertolongan. Sementara kalau pada disproporsionasi, titik yang ada di tengah itu ada di kiri garis pertolongan ya. Kemudian selain itu tanda-tandanya yaitu slope yang ada di bawah, jadi menghubungkan antara titik tengah dengan titik yang ada di bawah sini yang sebelah kiri, ini lebih pendek daripada garis antara titik yang ada di tengah dengan titik yang ada di kanan. Jadi slope yang ada di sebelah atas di sini lebih besar daripada slope yang menunjukkan ke bawah ya. Supaya apa? Yaitu supaya yang ini dari apa ini ClO4 minus ke ClO3 minus ini tetap berharga positif ya. Jadi ada reaksi reduksi di sini tetap berharga positif. Sementara dari HClO2 menjadi ClO3 minus ini menjadi negatif ya. Jadi ini negatif yang slope-nya pendek negatif, slope-nya yang panjang positif. Sehingga reaksi komproporsionasi itu menjadi terjadi. Ini soal diskusi yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan dikumpulkan. Ini juga Anda harus mengubah diagram dari Frost ini menjadi diagram Latimer ya. Kemudian menunjukkan kemungkinan terjadi disproporsionasi ataukah komproporsionasi ya. Selamat mengerjakan. Berikutnya yaitu tentang diagram Ellingham. Diagram Ellingham ini merupakan diagram yang menghubungkan antara sumbu X dengan sumbu Y, di mana sumbu Y-nya ini adalah delta G standar reaksi pada pembentukan oksida-oksida logam ya dengan menggunakan setengah mol oksigen. Ya, jadi reaksinya adalah contohnya M dengan setengah mol O2 menjadi MU setengah M ditambah setengah O2 menjadi setengah MO2 2/3 M ditambah setengah O2 menjadi sepertiga M2O3. Jadi semuanya ini melibatkan setengah O2 atau kalau dalam bentuk mol adalah maka ini untuk setengah mol O2 ya. Nah, kemudian pada sumbu X di sini adalah tentang temperatur dari kiri ke kanan temperaturnya menjadi semakin tinggi. Nah, dalam membaca diagram Ellingham ini, jadi dari sumbu Y kita ketahui makin ke bawah sumbu Y-nya, maka di sini skalanya semakin negatif. Artinya bahwa delta G standar untuk reaksi pembentukan oksida logam ini semakin negatif. Artinya menjadi semakin spontan dan menjadi semakin stabil ya secara termodinamika oksida-oksida logamnya.
Nah, selain kita gunakan untuk memprediksikan kestabilan dari oksida logam, diagram Ellingham ini juga kita gunakan untuk mengetahui kestabilan dari CO pada berbagai temperatur ya. Jadi dari sini kita ketahui bahwa untuk CO ini semakin tinggi temperatur, di sini delta G standar X-nya semakin negatif, artinya CO di sini semakin stabil secara termodinamika. Nah, dari diagram Ellingham ini kita bisa mengetahui membandingkan antara oksida logam satu dengan oksida logam yang lain, bagaimana pengaruh temperatur terhadap kestabilan secara termodinamika oksida-oksida logam tersebut. Sebagai contoh CaO dan SrO di sini ada slope yang relatif sama atau kemiringan garis yang relatif sama, artinya bahwa pengaruh terhadap CaO ini relatif sama dengan SrO. Namun demikian, dengan kecenderungan ini pengaruh yang sama, kestabilan dari CaO pada setiap perubahan temperatur yang semakin tinggi di sini lebih stabil dibandingkan untuk SrO. SrO di sini lebih stabil dibandingkan dengan Al2O3 ya terhadap pertambahan temperatur yang semakin meningkat. Diagram Ellingham ini juga bisa kita gunakan untuk memprediksikan persamaan reaksi reduksi oksida-oksida logam dengan menggunakan karbon sehingga harapannya akan menghasilkan gas CO. Nah, kalau oksigen itu ada berlebih maka akan bisa dihasilkan CO2 ya. Jadi minimal dari diagram Ellingham ini kita bisa mengetahui hasil berdasarkan pembentukan CO ya. Nah, sebagai contoh yaitu pada temperatur 1000 derajat Kelvin di sini diketahui bahwa garis merah ini menghasil berpotongan dengan garis hijau ya dengan titik perpotongan yang lebih rendah dibandingkan dengan perpotongan antara garis hijau dan garis birunya SNO2. Jadi titik perpotongan ini menunjukkan bahwa pada 1000 derajat itu SNO2 itu kurang stabil dibandingkan dengan CO. Nah, karena itu kita berkesimpulan bahwa pada 1000 derajat kita memungkinkan untuk mereduksi SNO2 dengan menggunakan karbon sehingga dihasilkan gas CO ya. Kalau di situ ada tambahan oksigen dari lingkungan maka bisa saja menjadi CO2 ya. Seperti itu. Pada temperatur 750 derajat kita melihat bahwa pada gas CO ini ada perpotongan. Nah, kemudian pada garis untuk FeO juga ada perpotongan. Tetapi perpotongan garis untuk FeO di sini di bawahnya CO ya. Karena itu disimpulkan bahwa FeO di situ lebih stabil secara termodinamik dibandingkan dengan CO. Oleh karena itu tidak mungkin kita menggunakan karbon untuk mereduksi FeO pada temperatur 750. Nah, tetapi kita mungkin ya mengaplikasikan misalnya pada temperatur 1500 kita melihat perpotongan pada 1500 ini perpotongan dengan garis merah CO ini ada di bawahnya garis perpotongan dengan garis FeO. Artinya bahwa FeO di sini stabilitas secara termodinamik lebih rendah daripada CO. Artinya pada 1500 memungkinkan kita menggunakan karbon untuk mereduksi FeO menjadi Fe dan karbon itu akan menjadi CO ya atau menjadi CO2 jika oksigen itu berlebih. Nah, demikian seterusnya. Jadi kita bisa memprediksikan pada temperatur berapa kira-kira kita bisa menggunakan diagram ini memprediksikan
pada temperatur berapa oksida-oksida logam itu bisa kita reduksi dengan menggunakan karbon. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.